struktur balok lentur ya. Komponen struktur yang menahan beban transvers ya atau tegak lurus terhadap sumbu memanjang komponen struktur. Nah, ini sedikit review lagi ya materi kita berkaitan dengan eh, struktur komponen yang memikul beban lentur ya. Nah, kalau yang semester kemarin kita sudah membahas analisis struktur desain untuk memikul beban tarik ya, tarik ya. Misalnya ada beban P ya, kemudian anggaplah misalnya 5 ton gitu ya. Kita sudah membahas sebelumnya di semester sebelumnya ya, 5 ton. Kemudian misalnya kita menggunakan penampang siku ya, berapa dimensi siku untuk memikul beban P sebesar 5 ton dengan karakteristik misalnya mutu bajanya FY 300 misalnya ya, itu sudah kita bahas. Begitu juga berkaitan dengan tekan ya. Nah, itu juga sama ya. Kita menganalisis suatu penampang, kebutuhan penampang baja ketika dia diberi beban tekan. Nah, itu sudah kita bahas ya. Di mana umumnya ya untuk kedua beban yang bekerja pada struktur ini itu pada rangka kuda-kuda ya. Rangka kuda-kuda atau rangka baja, jembatan bajanya, jembatan rangka baja ya. Nah, di antara batang-batangnya ini pastinya mengalami eh, dua gaya gitu ya. Kalau tidak tarik batang-batang ini ya, ya dia mengalami tekan ya. Dia mengalami tekan. Nah, ini nih di struktur rangka kuda-kuda ya, termasuk juga di rangka jembatan rangka ya. Ini prinsipnya bekerja kalau tidak tarik ya tekan ya. Nah, berbeda dengan balok ya, definisi yang balok lentur ya. Ini kita sudah kita bahas tarik dan kan ya. Nah, umumnya di rangka baja ya. Ini juga di rangka baja ini kita sudah tugas besarnya mendesain desain suatu rangka struktur rangka kuda-kuda baja bangunan untuk bangunan rusun kemarin kalau tidak salah ya. Ini di reguler ya, tapi non reguler hanya saya ambil satu titik batang aja gitu ya, diminta didesain tipe tipe berapa gitu untuk bajanya ya. Nah, kalau yang ini adalah tarik atau beton, tarik atau tekan ya. Di sini di struktur ini tidak ada namanya momen ya, sangat kecil ya. Jadi diabaikan pengaruh gaya momen di dalam suatu struktur rangka baja ya. Nah, kita sekarang mendesain suatu penampang namanya balok lentur ya, di mana balok lentur itu bekerja di sini disebutkan tegak lurus ya, tegak lurus seperti ini ya, tegak ya. Kalau yang kedua-dua ini berarti dia searah ya, searah dengan sumbu memanjangnya atau seratnya ya, memanjangnya itu ya. Kalau yang ini adalah meninggalkan gitu yang tertarik ya, gaya yang bekerja ya, saling meninggalkan. Kalau ini saling menuju ya, sehingga terjadi tekan ya. Nah, perlu juga kita pahami ya, untuk baja satu kita sudah bahas sebenarnya untuk analisis baja ya, itu kita terlebih dahulu memahami karakteristik daripada baja ya, di mana kalau baja itu dia lebih dominan mampu memikul beban tarik ya dibanding dengan tekan ya. Kalau kita perhatikan suatu baja, misalnya potongan baja, misalnya baja tulangan lah ya, diameter anggaplah 15 cm. Kalau kita beri beban tarik, dia pasti mampu bisa memikul misalnya sampai 5 ton. Tetapi ketika kita beri beban tekan, dia akan lemah ya. Mungkin
50 kilo aja mungkin dia langsung tertekuk gitu ya. Sehingga si baja ini itu lemah terhadap tekan, dia kuat terhadap tarik ya. Ini adalah kebalikan dari material beton ya, beton. Jadi beton itu adalah dia dominan atau kuat menahan gaya tekan, kemudian dia lemah memikul beban tarik. Sehingga dari konsep berangkat dari kelemahan material beton tadi itu, makanya di bagian sisi-sisi yang tertarik itulah dia disisipin atau dikombinasikan dengan tulangan. Jadi konsep pemasangan tulangan itu di dalam suatu struktur beton bertulang itu karena memang untuk mensiasati ya kelemahan daripada beton ya yang lemah terhadap tarik. Kemudian dia menyisipkan suatu material tulangan ya, di mana tulangan ini kuat terhadap tarik, lemah terhadap tekan, sehingga saling menutupin eh, kelemahan dari material ini berpadu menjadi suatu struktur yang efisien tentunya ya. Termasuk juga misalnya di baja ini ya, dia kuat terhadap tarik, kemudian lemah terhadap tekan, sehingga bisa diperhatikan nanti ya. Jadi ketika konsep suatu struktur rangka kuda-kuda ini kadang kita perhatikan dia eh, model diagonal-diagonalnya itu berbeda-beda ya. Tergantung nanti berangkat dari bahan strukturnya apa gitu ya. Kalau dia bahan kayu, nah kayu itu dia lebih dominan mampu memikul beban tekan ya. Sehingga diagonal-diagonal struktur kayu untuk rangka kuda-kuda, ida modelnya diagonalnya seperti ini. Kenapa? Karena nanti ketika strukturnya seperti ini dibuat, maka dia akan dominan batang-batang ini tekan, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk kalau kita perhatikan misalnya tukang menggunakan kuda-kuda itu bagi yang dianalisis ya, tentu ini di garis bawahi bagi yang dianalisis atau pengalaman mereka, tentu itu bukan ujuk-ujuk sembarangan ya membuat rangka kuda-kuda dengan model diagonal seperti apa ya. Kalau kita baca umumnya kita buat seperti ini ya. Karena apa? Karena dengan model seperti ini maka struktur batang rangka kuda-kuda di sini dia lebih dominan tarik ya. Maka tadi konsep kita berangkat dari konsep kelemahan baja tadi itu dia lemah terhadap tekan, kemudian kuat terhadap tarik sehingga seorang engineer atau seorang ahli rekayasa berupaya mengupayakan misalnya dia menganalisis suatu penampang atau desain dimensi baja di sini dia mengupayakan supaya struktur di sini tuh dominan. Kalau kita menghilangkan total tekan kan nggak mungkin ya karena selalu ada, tapi lebih dominan dari seluruh struktur rangka batang-batang di sini nih dia lebih dominan tarik ya karena apa berangkat dari konsep kelebihan dan keuntungan, kelebihan dan keunggulan dari kekurangan dari dan kelebihan dari baja gitu ya. Jadi ketika material kita baja berarti bagaimana upaya kita mendesain supaya kuat terhadap tarik semua ya. Jadi silahkan diperhatikan nanti ya di beberapa proyek lah atau di internet juga banyak ya antara kayu dan Baja. baja itu pasti berbeda ininya ya model rangka kuda-kudanya ya. Pertanyaan Pak, kenapa bisa ada baja kok Pak seperti ini? Nah, berarti dia bisa kita ambil ini ya sekilas gitu bahwa bisa jadi dia tidak memahami dari konsep gaya yang bekerja pada rangka strukturnya sehingga dibuat seperti itu gitu ya. Ya umumnya Lebih ke akan berbeda antara baja dan kayu. kayu misalnya ya seperti itu. Termasuk juga dia konsep-konsep penempatan tulangan gitu ya di beton ya. Kadang saya perhatikan itu dia hanya ngecor atau membuat trotoar aja dia memasang tulangan di bagian atas. Nah, itu sebenarnya untuk apa fungsinya? Padahal sebenarnya yang perlu kita desain itu ya di bagian tariknya, di bagian struktur yang mengalami tarik. Nah, bagian-bagian mana yang mengalami tarik ini pastinya dia harus menguasai atau memahami karakteristik suatu gaya gitu ya. Nah, ini kembali lagi ya, agak saya review karena kita berangkat dari RPL di sini kan, masih tidak mengikuti kemarin
materi yang sebelumnya, sehingga ini agak sedikit kita review gitu ya. Oke ya, di sini ya eh, konsep dari tegak lurus dari suatu komponen strukturnya ya. Kira-kira bisa dipahami lah ya. Kemudian ini eh, aplikasi di struktur balok lentur itu ada di sini ya biasanya. Di balok lah, balok utama sudah pasti ya. Kemudian di balok anak ya, balok anak. Nah, bagaimana balok anak ini mungkin juga sudah bisa memahami ya. Ketika balok anak ini posisinya dia tidak tertumpu secara langsung ke kolom ya, tetapi dia ditumpu di kolom induk sehingga dia disebut dengan kolom anak ya. Secara umum kita sebut seperti itulah gitu ya. Kemudian ini lintels ya atau balok latei ya sering ditemui di atas jendela. Biasanya kalau kita lihat bangunan-bangunan itu ada opening-opening ya di suatu bangunan misalnya ya, kantor-kantor dan ini balok ya. Kemudian nanti di dalam dindingnya biasanya diberikan lubang untuk penempatan jendela gitu ya. Nah, ketika dipasang sudah dindingnya ya, pastinya di bagian area sini kan nggak bisa dipasang ya karena tidak ada ininya sehingga diberi balok-balok ini latih ya. Nah, di sini ya. Kemudian dipasanglah di sini eh, lanjutan dindingnya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, mungkin sudah bisa dipahami lah posisi daripada balok ini gitu ya. Oke ya, ini kembali lagi ya. Ini hanya sekedar penyegaran saja ya. Pastinya sudah mengetahui yang namanya posisi balok itu di mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ya ini ya, konsep-konsep penempatan balok ya pada struktur baja ya. Ya tidak ada perbedaan sih ya antara material beton maupun Kayu. baja penempatan daripada balok ya. Nah, ini ya, bangunan-bangunan itu bertingkat ya. Nah, untuk penggunaan penampang baja ya, penampang baja untuk balok itu umumnya menggunakan profil I ya, kemudian profil C atau kanal ya. Atau ini juga banyak yang WF gitu ya. Di mana profil ini kita kalau kita eh, bandingkan dengan misalnya panjang ya B dengan H ya, itu nilainya lebih ini ya, lebih besar nilai H ya dibanding B ya. Itu untuk penggunaan balok. Karena apa ini berkaitan dengan inersia ya. Nah, bagaimana cara menghitung inersia ya di sini tadi ya kita mekanika bahan ya. Mesti harus dikuasai cara menghitung inersia dari penampang ya, baik itu arah Y dan X. Kenapa nanti lebih dominan nilai atau lebih besar nilai hanya untuk memikul beban lentur ya. Tentu ini eh, berkaitan dengan inersia ya. Jadi perlu kita ini kan ya, kita perlu perhatikan lagi ya, semua profil-profil baja yang tersedia di pasaran itu ya, dengan berbagai macam bentuk, itu tentunya tidak ujuk-ujuk langsung kita gunakan sembarangan ya. Misalnya di balok, misalnya kita gunakan profil H-beam misalnya ya. Nah itu kurang tepat ya. Yang dimana H-beam itu misalnya eh, antara nilai H dan B-nya itu sama ya. Nah, sama. Ini B-nya dan hanya sama gitu ya. Kalau seringkali saya ingatkan ke mahasiswa di reguler gitu ya, ketika mereka mengikuti tugas-tugas besar misalnya, kadang karena dia mengikuti contoh kakak tingkatnya, jadi balok juga digunakan untuk H ya, di mana H ini sama. Nah ini kan kurang efektif ya, tapi umumnya ini digunakan di kolom misalnya ya. Karena apa? Karena dia berkaitan dengan tekan ya, sehingga penampang seluruh penampang ini rata. Berbeda dengan yang lenturi tadi ya. Sehingga penggunaan profil-profil baja itu sesuai dengan fungsi atau gaya memikul beban untuk apa gitu ya. Artinya nanti akan menyesuaikan strukturnya sehingga nanti efisiensi gitu ya. Pak, saya hitung kuat aja Pak, Habib untuk balok Pak H gitu kan. Ya memang tapi sebenarnya kalau kita lebih untuk tinjau dari nilai H-nya, apa nilai kekuatan efisiensi kemampuan dia memikul beban, mestinya
lebih efisien nilai H. Karena kembali lagi ya, kita eh, tujuan ataupun keberadaan kita di teknik sipil ini ya, engineer ini salah satunya adalah di bidang efisiensi ya, kita mengutamakan efisiensi biaya gitu ya. Termasuk juga banyak hal sih faktor-faktornya ya. Tetapi kita juga tidak mengutamakan juga efisiensi biaya. Jadi kalau tidak hanya mutlak kuat gitu ya, tetapi efisien nggak gitu kan, hemat nggak gitu. Bisa jadi Ya, kalau kita bandingkan misalnya kayak eh, bangun-bangunan Romawi kuno dulu ya. Kalau dulu mindsetnya besar kuat, nah gitu ya. Belum tentu sekarang ini. Sekarang ini malah justru mengarah ke termasuk di dunia konstruksi gitu ya, ke arah slim-slim gitu ya. Slim tapi kuat. Nah, ya. Karena apa kajian-kajian atau penelitian berkaitan dengan material sudah semakin berkembang gitu ya. Sehingga kuat dalam konteks dimensinya itu belum tentu kuat ya dibanding misalnya ada struktur yang kecil, tapi kalau kita lihat dari kaji dari mutunya malah kekuatannya bisa hampir sama gitu ya. Karena apa? Karena pengembangan teknologi di bidang material sekarang ini gitu ya. Sehingga kembali lagi di materi kita ini ya, jenis-jenis profil-profil yang ada di pasaran itu semuanya eh, untuk atau sesuai dengan fungsi gaya aja pada konstruksinya nanti ya, menyesuaikan lah gitu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ini adalah tegangan momen lentur ya. Terjadi tegangan momen lentur pada penampang balok gitu ya. Inilah nanti rumusnya. Jadi kalau ada misalnya suatu penampang balok ya segi 4 ya, maka ketika diberi beban P ya, maka nanti di sini akan mengalami dua kondisi ya. Ini sudah sering juga kita bahas ya di mata kuliah sebelumnya ya. Di bagian sini adalah tegangan yang mengalami tegangan kan ya. Di bagian bawah sini adalah tertarik ya. Makanya kalau di beton itu ya, ketika penampang baloknya segi empat sini ya, di bagian tarik ini itu kita pasang tulangan ya. Dia lebih dominan kita pasang kepada tulangan. Karena apa? Karena kembali lagi kan kita berangkat dari kelemahan daripada beton ya. Dia lemah terhadap tarik, bahkan sama sekali dia tidak mampu memikul beban tarik ya. Contohnya seperti apa, Pak? Coba nanti buat eh, satu cor-coran gitu ya, bentuknya tahu misalnya ya, ukurannya anggaplah 55 cm gitu ya. Dicor, kemudian kita tarik, maka dia langsung cepat putus tuh plak gitu. Tapi kalau kita tekan misalnya gitu, mungkin kekuatannya akan kuat gitu ya. Kalau ya, perbandingan antara kekuatan tekan dan kekuatan tariknya itu bisa hanya 10% ya kalau bagian tariknya gitu ya kekuatannya. Kalau misalnya 1 ton memikul beban 1 ton, berarti untuk dia mampu memikul beban tarik itu hanya 100 kilo gitu ya. Itu juga sudah kuat itu gitu ya. Sehingga di bagian tarik inilah dipasang ini tulangan ya. Nah, di sini nanti akan mengalami tegangan ya. Di bagian sini tegangan tekan, di sini tegangan tarik ya. Kalau kita lihat nanti grafiknya akan berbentuk segitiga ya. Di sini garis netral ya. Di sini tidak tertekan dan tidak tertarik. Tapi semakin ke atas dia akan semakin besar tekanannya dan bentuk grafik bentuk segitiga ya. Nah, tegangan yang saya sebutkan di sini itu nanti ini yang terjadi kalau di balok lentur ya. Nah, di mana nanti ini adalah tegangan pada balok ya. Kemudian nilai M ini apa? Nah, M ini adalah momen yang bekerja pada struktur. Contohnya misalnya ya, ada struktur balok ya. Ini mekanika ya. Maka nanti ketika diberi beban P misalnya berdiri seseorang misalnya dalam jembatan ini atau balok ini, nilai P sebesar 100 kilogram ya, mungkin agak gemuk orangnya ya. Di sini makanya akan menghasilkan sebuah gaya momen ya, gaya-gaya dalam ya, momen sebesar ya tergantung jaraknya nanti semakin panjang dia maka semakin besar nilainya momennya. Karena apa? Momen itu kembali lagi kita ke review definisinya ya. Momen itu adalah hasil kali antara gaya dan jarak ya.
karena di sini ada jaraknya dan ini ada gaya, maka nanti momennya nanti di sini ada. Sehingga nanti nilai momen inilah nanti ada di sini ya, nilai ini. Sedangkan untuk nilai Y ya itu jarak garis netralnya ya. Nanti seperti yang saya sebutkan di sini ya, ini adalah garis netral ada ya. Kemudian nanti ada gaya antara pengaruh titik pusat dari tertekan ini dan tertarik ini nanti itu ada nanti jaraknya. Disitulah nilai Y ya. Itu. Kemudian ini adalah momen inersia ya. Momen inersia ini ada rumusnya ya, yaitu di mekanika bahan. Tetapi kalau kita melihat gitu ya, produsen baja gitu ya, ketika dia memproduksi eh, profil-profil baja yang diproduksinya, yang biasanya itu di sudah standar ya, biasanya sudah dilampirkan nilai inersianya, nilai Y-nya ya, kemudian nilai modulus elastisnya banyak ya. Ini sudah sudah dituangkan di dalam tabel grafik baja. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung. Tapi ketika kita misalnya tidak mendapatkan data-data tersebut, ya bisa kita hitung dengan rumus tertentu gitu ya, untuk menghitung misalnya nilai inersianya gitu ya, kemudian nilai modulusnya ya. Nah nanti bisa kita hitung sendiri. Tapi kalau di umumnya yang sudah eh, apa dimuat di tabel tuh yang sudah profil baja itu biasanya sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan seperti itu ya data-datanya. Nanti ya momennya ya. Nah, mestinya itu tadi ya, seperti yang saya katakan di awal, kita harus bisa sudah menghitung mekanika teknik ya, nilai momennya ya. Kalaupun nanti misalnya di soal ya ini berarti nilai M-nya ditentukan misalnya momen sebesar 10 ton misalnya. Nah, ini sebenarnya nilai momen 10 ton ini prosesnya panjang mendapatkan nilai itu ya. Istilahnya kita dilompat. Ya kalau kita terjun di rekayasa struktur pastinya untuk mendapatkan nilai 100 ton itu ya mestinya sudah harus bisa ya. Ini yang saya katakan tadi di awal penjelasan ketika kita mengikuti mata kuliah ini mestinya eh, analisis perhitungan di bagian statikanya ya, gaya-gaya dalamnya, momen, lintang atau shear ya, kemudian aksialnya atau gaya tekannya gitu ya, normalnya itu sudah clear pemahaman kita gitu ya. Mestinya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, ini masih seputar tegangan tadi ya. Nah, ketika kita tegangan tadi ya, kita samakan dengan nilai C sama ya, sentral tadi ya, sentroid lah ya. Itu kita hitung ya C dengan inersia, maka nanti akan menghasilkan rumus ya ini tadi ya, modulus penampangnya ya. Yang ini yang saya sebutkan tadi itu, modulus penampang ini sudah dimuat di dalam tabel ya, di tabel baja ya, sehingga kita nanti ketika kita menghitung tegangan ini yang terjadi pada penampang baja, balok baja atau baja balok lentur yang sudah terbebani oleh nilai P ya, maka nanti bisa kita hitung di semua penampang beton ini ya, bisa kita cari nanti nilai FY-nya, apa FB-nya atau tegangannya. Nanti pertanyaannya, Pak, untuk apa sih kita menghitung tegangan di penampang ini? Nah, ya kan? Nah, kita menghitung tegangan yang terjadi pada penampang ini tujuannya adalah untuk kita mengetahui seberapa besar tegangan yang terjadi dan kita bandingkan dengan material apa karakteristik daripada material yang kita gunakan atau mutunya gitu ya. Kalau mutu beton yang kita gunakan misalnya FC 30 gitu ya, 30 MPa atau kalau kita di lapangan biasanya misalnya K300 misalnya. Nah, ketika tegangan terjadi di sini misalnya melebihi K300 berarti ini otomatis ya bangunan atau material beton itu hancur. Nah, gitulah ya. Sedangkan kalau dia nanti di bawah mutu
mutu betonnya ya, mutu betonnya ini di bawah tegangan yang terjadi yang bekerja akibat P ini, maka strukturnya aman. Nah, itu logikanya gitu ya. Kenapa kita menghitung tegangan itu, Pak? Untuk apa sih fungsinya, Pak? Nah, itu ya. Yaitu untuk menghitung batasan dari mutunya. Betul. Termasuk dalam kehidupan kita kan seringkali saya katakan kepada mahasiswa itu. Kita harus mengetahui misal contoh pengeluaran dan pemasukan kita, kemampuan kita gitu kan. Jadi bagaimana kita mengupayakan pengeluaran kita itu biar balance ya, biar aman gitu ya. Pemasukan kehidupan kita sehari-hari berapa dan pengeluaran kita harus balance. Kalau nanti pengeluarannya lebih besar dibanding pemasukannya, berarti itu namanya kolaps itu ya, atau gagal. Termasuk juga di dalam analisis struktur. Makanya kenapa kita selalu mengecek ya mutu material kita. Baik itu misalnya kalau di lapangan kita tes beton namanya ya. Kalau di dalam perencanaan itu K300, maka bagaimana si pihak penyedia atau si kontraktornya menyediakan mutu sesuai dengan mutu K300. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwa tegangan atau momen akibat momen tadi itu ya di dalam suatu strukturnya itu tidak melebihi daripada mutu itu tadi. Jadi itu standarnya gitu ya. Kalau sekiranya nanti kurang berarti ya itu dikhawatirkan nanti struktur akan gagal gitu ya. Nah, makanya kita kenapa kita penting sekali menghitung tegangan sini tadi untuk membandingkan atau mengetahui apakah nanti tegangan itu melebihi daripada kapasitas kemampuan si material. Nah, gitu gambaran logikanya gitu ya. Jadi kembali lagi ke rumus untuk menghitung tegangan itu ya di sini ya. Ini. Oke, ini kembali lagi ke tegangan tadi ya. Proses tegangan ya. Jadi kita sebuah umpama gitu ya. Kita umpamakan suatu struktur ya. Balok misalnya gini ya. Ini nilai P ya. P ini nanti diberi bertahap ya. Diberi tahap ya. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya misalnya ton ya. Maka nanti tegangan yang terjadi pada penampang, kita asumsikan ya, penampang balok ini persegi 4. Maka nanti tahapan proses pemberian beban ini nanti tegangan yang terjadi nanti bertahap ya. B, C, D, E, F ya. Nah, ini nanti penjelasan seperti apa ya. Jadi kembali lagi ini sudah kita bahas di material di baja satu ya. Kalau kita menguji suatu material baja umumnya ya, umumnya kembali lagi ya. Grafik yang dihasilkan tuh ini ya. Pastinya itu uji material baja yang ruangan itu biasanya kita gunakan di lab yang di kilometer satu ya. Nah, umumnya nanti akan menghasilkan grafik seperti ini ya. Pada umumnya ya, khususnya yang butuh inilah ya, butuh sedang gitu ya. Grafiknya seperti ini ya. Untuk menguasai, maksudnya kenapa kita membahas karakteristik baja ini ya, agar kita step-step di tadi ya, di baja tadi ya. Nah, ini adalah batas elastis namanya ya, RY ya. Ini adalah grafik tegangan ya. Tegangan. Tegangan itu adalah rumusnya P per A ya. Itu sudah ini tuh ya. Sudah apa namanya? Sudah dipahami lah tegangan itu adalah rumusnya adalah P per A ya. Stres. Ini adalah batas FY ya. Ini elastis namanya. Area atau zona elastis. Sedangkan di sini sudah masuk zona sebelahnya ini adalah zona plastis ya. Ini adalah batas elastisnya material baja tadi. Sedangkan di sini adalah batas putusnya, batas ultimate lah intinya ultimate ya. Nah, gimana gambarannya ini? Ini review ya, mau kita review lagi pemahaman kita ya. Sifat dari suatu baja elastis itu ketika misalnya ya, kita ambil suatu batang baja tulangan ya, kemudian kita beri gaya tarik ya, diuji di alat lah, ini P sebesar P.
Maka ketika nanti karakteristik baja ini ya, nilai P-nya pastinya kan bertambah panjang ya. Nah, ada namanya pertambahan panjang. Terlepas nanti panjangnya berapa itu lain lagi, tapi pasti terjadi namanya pertambahan panjang ketika diberi beban P tarik ya. Nah, ketika beban P ini dilepas, maka nanti panjang dari si batang baja ini akan kembali seperti semula ya. Itu namanya area atau zona elastis ya. Masuk zona elastis ya. Nah, ketika nanti si material baja ini mutunya melebihi batas elastis ya, ketika diberi beban P ya, misalnya nanti batas elastisnya ini kan biasanya kan kalau kita uji di beton ini kan FI 300 MPa misalnya ya, 300 MPa. Maka ketika melewati batas tegangan si material baja MPa ini ya, maka dia akan bertambah panjang dan ketika nilai P ini dilepas, maka tidak akan kembali lagi seperti semula ya. Sudah tetap permanen panjangnya ya. Ini namanya area plastis ya, area plastis. Pak, apa sih gunanya untuk kita pelajari ini, Pak? Nah, ini ya, ini fungsinya ketika nanti kita beri suatu membahas suatu penampang balok gini, pastinya ketika diberi beban P akan melendut ya, ininya. Lengkung, Terlepas lentuk. melendutnya kecil besar itu nanti dulu. Yang penting struktur ini akan mengalami lendutan ya. Nah, ketika beban P yang bekerja pada balok tadi itu melebihi batas elastisnya, maka nanti lendutannya ini nanti akan permanen. Misalnya si orang gemuk lah lewat sini ya, pasti akan melendut terus dia ya. Ketika sudah melewati batas elastisnya. Tapi ketika misalnya si berat si orang yang lewat di sini masih masuk ke area elastis, maka ketika dia keluar dari jembatan atau balok ini tadi, dia akan kembali seperti semula ya. Nah, gitu konsepnya ya. Siap. Ini tentu fungsi untuk apa Pak di bangunan ya? Kita khawatirkan nanti ketika desain balok bangunan kita nanti mengalami lendutan, maka nanti dikhawatirkan apalagi melewati lendutan maksimumnya izinnya, maka itu nanti akan berdampak ke kerusakan material lain komponennya gitu ya. Contohnya kalau kita pernah memperhatikan gitu ya, ada beberapa lantai bangunan itu dengan copot sendirinya ininya, keramiknya, lantai 2 misalnya lantai 3. Itu karena apa? Karena terjadinya lendutan pada balok maupun lantainya itu melebihi lendutan izinnya. Sehingga nanti terjadi ini ya, kalau kita lihat misalnya melendut seperti ini ya, maka ini keramiknya ya. Ini akan selalu mengalami tertekan ya. Bagian sini kan saling menekan dia ya. Ini. Tapi kalau bagian bawah dia tertarik, ya, bagian tertarik. Makanya di sini ada retak-retak biasanya itu tadi. Nah, ini yang kita bahas tadi itu yang kalau material baja, ya. Makanya nanti kita cek desainnya memahami gitu ya. Kita berangkat dari pemahaman ini dulu ketika kita bisa mengerti desain daripada suatu struktur baja. Karena ini dasarnya ya, dasar dari perencanaan baja ya. Oke, kembali lagi di sini ya. Ini adalah umumnya grafik karakteristik dari suatu material baja ya. Nah, Pak, bagaimana Pak batasan desain kita, Pak? Nah, umumnya kita menggunakan data batasan itu di FY ya. Makanya di dalam pengujian-pengujian baja pastinya yang kita cek itu adalah mutu baja yang dipasang di situ sesuai perencanaan itu berapa. Itu nilai FY-nya. Tidak kita gunakan nilai FU atau batasan ultimate-nya. Karena apa? Kalau kita menggunakan data di sini tadi, itu tadi dikhawatirkan lendutan tadi itu bisa merusak komponen bangunan yang lainnya gitu ya. Sehingga kita menggunakan ini. Tapi Pak, kalau kita lihat dari grafiknya ini memang semakin kuat Pak. Iya benar ya. Jadi jangan heran ya. Kalau bangunan material baja dia melendut seperti ini dan dia masuk melewati batas plastisnya, elastisnya masuk ke zona plastis, walaupun melendut seperti ini, baja itu semakin kuat gitu ya. Tapi tentunya sampai batas tertentu putusnya, jangan melebihi batas ultimate-nya ya. Kalau dia masuk ke batas ultimate-nya, ini tidak ada lagi toleransi langsung putus dia ya, gagal total, apa runtuh total gitu ya.
Tapi ketika masih area FY dan FU, walaupun melendut seperti ini, jangan khawatir bahwa baja itu malah semakin kuat. Karena kita lihat ini grafiknya makin meningkat, ya, gitu. Tetapi dampaknya ada, ya. Dampaknya adalah kerusakan pada struktur komponen lainnya, misalnya lantai ataupun dinding. Kalau di dinding dia pasti retak-retak. Kalau kita perhatikan ada dinding-dinding retak misalnya, ya, retak rambut misalnya seperti itu karena dampak di lantai dua, lantai dan ke atas gitu ya. Itu dampak terjadinya dendutan pada balok gitu ya, pada struktur baloknya dindingnya gitu. Nah, ini yang tentu kita antisipasi sehingga nanti desain kita masuk di sini, ya. Nah, ini adalah karakteristik baja. Nah, apa kaitan dengan di sini? Nah, inilah nanti tahapan perencanaan kita, ya. Jadi ketika beban P ini tadi ya diberikan bertahap 1 2 3, maka nanti grafiknya awalnya kecil seperti ini, ya. Kemudian dia nanti akan semakin meningkat melewati batas ini grafik tegangan, ya, sampai mencapai ini batas elastisnya di sini. Kemudian beban itu ditambah terus gitu ya, step, ya, sampai nanti di sini, ya, batas di sini. Kalau ini penampang balon yang tadi di bagian sini sudah masukin area plastis dia, tapi termasuk di bawah juga, ya. Di bagian tengah ini masih tegangan yang terjadi adalah batas elastis gitu. Sampai pada akhirnya diberi beban terus meningkat, pada akhirnya sampai di sini total keseluruhan penampang ini itu akan mengalami plastis. Dan perlu diingat, ya, ketika material baja itu sampai mencapai plastis itu ada perubahan bentuk, ya. Kalau kita lihat misalnya di tulangan baja yang kita tarik tadi atau kawat gitu ya. Ketika sudah mencapai plastis ini biasanya dia akan apa, necking namanya, mengecil sebelum putus gitu ya. Nah, dan ini biasanya panas, ya, area panas kalau kita tarik, ya, gitu. Nah, ini sudah mengalami perubahan bentuk, ya. Jadi ketika tegangan di sini full sudah semuanya masuk ke zona plastis, maka ini pasti sudah ada berubah bentuk yang tadinya mungkin segi empat, mungkin agak sedikit dower lah di sini gitu ya. Apa sudah ada apa namanya, ya, kayak Perfect. inilah, ya, perubahan bentuk lah, sudah tidak rata lagi itu. Nah, ini yang sudah merusak estetik juga, ya, dalam struktur kita itu nanti akan ada misalnya kayak kalau kita WF misalnya kita gunakan